kehadirannya pada pembekalan kita yang kedua ya, dikarenakan sudah mulai dari tanggal Mei sampai tanggal 31 Maret adalah batas untuk pendaftaran sekolah kita tentang kurikulum merdeka. Jadi status kita tahun ini 2223 sudah dianggap kita memilih kurikulum yang mandiri belajar. Jadi untuk di tahun depan rencananya kita akan ke mandiri berubah karena sekolah kita belum sekolah penggerak, jadi kita masih memiliki kesempatan untuk memilih opsi yang kedua ya. Kalau kita udah sekolah penggerak baru ke mandiri berbagi. Nah, karena hal itu makanya pembekalan kita lebih cepat daripada jadwal yang ditentukan kemarin. Kegiatan kita yang pertama pada hari ini adalah kita akan saling memeriksa pekerjaan Bapak Ibu yang kemarin dilakukan pada pembekalan 1. Jadi kita mencoba untuk memberikan umpan balik kepada rekan kita ya. Jadi apakah komponen dari kurikulum merdekanya itu sudah benar, sudah lengkap atau belum? Bapak Ibu masih ingat komponen kurikulum merdeka? Jujur ya. Saya bagi dulu bukunya, nanti Bapak Ibu silakan tuliskan umpan baliknya di situ ya. Contekannya di sini ya. Jadi untuk kurikulum merdeka itu kemarin kita sudah bermain peran. Jadi Pak Denny sebagai SKL ya, atau standar kelulusan. Sedangkan yang lainnya semua itu berhadapan dengan Pak Denny sebagai SKL. Ada yang proses, isi, penilaian, biaya, sapras, teknik, tenaga pendidik dan pengelolaan. SKL-nya di kurikulum merdeka itu memiliki 6 dimensi profil pelajar Pancasila ya. Jadi Pak Denny ini dikelilingi bidadari, ada 6 orang kemarin ya. Jadi silakan Bapak Ibu boleh lihat contekannya di depan ya. Sekaligus sebagai pengingat apa yang sudah kita dapatkan di bulan lalu ya. Silakan ditulis umpan baliknya dan tuliskan nama Bapak Ibu sebagai pemberi umpan balik ya. Saya beri waktu 5 menit.
Tidak perlu berdiri ya Bapak Ibu ya. Kita akan melemaskan jari-jari kita yang tadi kita pakai untuk menulis ya. Jadi cukup duduk aja. Tapi kalau mau berdiri boleh ya. Mungkin udah bosan duduk boleh. Siap Bapak Ibu? Oke, kita mulai. Suaranya saya gede dulu, agak kurang kecil. Oke, jadi kita akan lanjutkan untuk pertemuan kita yang kali ini. Kita akan lanjutkan tentang apa saja yang menjadi kurikulum merdeka. Sebenarnya tidak jauh beda dengan tahun ini ya yang pakai kuntilas ya. Kurikulum merdeka juga masih ada kota, prosem ya, masih ada yang namanya RPP tapi berganti nama menjadi apa? Modul ajar ya. Nah untuk prota ini bentuknya seperti ini ya. Ini ada di panduan kurikulum merdeka yang Bapak Ibu sudah cetak kemarin. Jadi contoh kelas 1 ya. Protanya itu berisi dari kelas dan mapel. Ini salah satu mapel saya ambil bahasa Indonesia. Lalu di sini ada nomor ATP. Jadi yang sudah dibuat yang ada dari pemerintah itu baru CP, capaian pembelajaran. Sedangkan TP dan ATP itu satuan pendidikan yang menentukan. Ya, menentukan dalam arti kita boleh memilih ATP mana atau TP mana yang mau dipakai. Ya. Nah, untuk penomoran dari ATP ini tidak sama dengan kuntilas. Kalau kuntilas itu kan dari KD turun ke indikator ya, biasanya 4.1, 3.1. Nah, kalau di ATP kurikulum merdeka 1.1, satunya itu yang di depan adalah kelas 1. Sedangkan satu di belakangnya itu urutan dari ATP yang mau dilakukan. Ini pertemuan pertama. Terus yang 1.2 itu kelas 1 pembelajaran kedua. Itu artinya ya kodenya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu bikin modul ajar sendiri, cara penomorannya seperti itu ya. Kalau yang kelas 4, nah sama ya. Jadi 4 duluan. Ya, 4 itu kelasnya, 1 itu pertemuan pertama. Ya, gitu aja, gampang ya. Lalu diisi dengan ATP. ATP ini turunan dari TP, dari tujuan pembelajaran turun ke alur pembelajaran. Ya. TP-nya itu biasanya berisi kompetensi dan konten. Ya. Nanti baru kita panjangin jadi ATP. Misalnya peserta didik menyimak peserta didik mampu menyimak bacaan tentang apa kalimat transitif dan sebagainya. Itu contohnya ya. Lalu jumlahnya ini adalah jumlah dari pertemuan JP. SMT itu semester
ya. Jadi untuk protanya tahun depan sudah begini, ya, tidak memakai yang lama lagi, ya. Untuk prota, oke ya, jelas ya. Sekarang kita lanjut ke prosem. Prosemnya lebih simpel dibanding kurtilas, ya. Ini ada kelas dan mapel. Jadi nomor ATP-nya sama, kelas 1 pertemuan pertama. ATP nanti kita ambil dari sini turun ke bawah, ya, jumlahnya semesternya, ya. Ini berapa pertemuan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena di sini ada 8, ya. Jadi kita tinggal centang sesuai. Lalu sumatif itu Bapak Ibu boleh tentukan. Mau setiap habis bab, mau setiap tengah semester, mau akhir semester, bebas. Ya, atau mau per 2 bab, mau per 3 bab itu bebas, ya. Kesepakatan bersama nanti, ya. Jadi sama ya, kelas 1 dengan kelas 4 ini sama, ya. Oke, kayaknya gampang ya, ini udah kita sering lakukan ya. Nah, untuk tabel alokasi waktunya, nah, antara kelas 1 dengan kelas 4 itu mirip ya. Sebenarnya ini kelas 1, ini kelas 4 ya. Jadi cara perhitungannya seperti ini. Ini pendidikan agama ya. 108 ada 3 jampel. Artinya 108 dibagi 3 berapa? 36 ya. Artinya 36 JP. 36 kali pertemuan selama 1 semester. 1 tahun sorry ya, selama 1 tahun. Jadi 1 semesternya 18 kali pertemuan. Ya, masing-masing pertemuan itu ada 3 JP. Tapi itu dikasih lagi, dikembalikan lagi ke satuan pendidikan. Mau agamanya mau 2 JP atau mau 3 JP. Ya, mungkin seperti sekarang ketika moral 1 JP, agamanya 2 JP. Paling seperti itu ya. Jadi hampir mirip ya. Sedangkan untuk Pancasila ini adalah pengganti dari PPKN. 144 totalnya selama 1 tahun dibagi 4. Jadi kurang lebih 38 kali pertemuan selama 1 tahun. Ya. Dibagi 2 ya. 38 bagi 2 19 ya. 19 kali pertemuan selama 1 semester. Ini untuk pelajaran sehari-hari ya Bapak Ibu ya, hari efektif. Tapi ada lagi yang project. Projectnya beda lagi JP-nya. 36 JP setiap tahun. Jadi kita bagi 2. Ada 18 kali pelaksanaan project selama 1 semester. Ya. Bagaimana caranya nanti menyusunnya ya? Walaupun nanti yang menyusun biasanya bagian kurikulum, tapi setidaknya Bapak Ibu harus agak paham sedikit ya. Oh, ini nggak ada JP-nya ya. Nanti ada kalendernya. Biasanya ada 2 pilihan. Mau proyeknya dilaksanakan setiap hari Jumat, ya. Jadi khusus hari Jumat itu hanya proyek saja, tidak ada pembelajaran seperti intrakurikuler, ya. Sumatif lah, formatif lah itu tidak ada, tapi khusus hanya pelaksanaan proyek. Atau di setiap jam terakhir setiap hari. Misalnya kan ngajarnya jam 7 jam ke 8 jam terakhir ya. Misalnya 7 ke 8 itu proyek dari Senin sampai Jumat. Hanya dikasih ke Bapak Ibu yang mengajar. Lebih suka bawah atau mau 1 hari saja? Silakan kita voting ya. Siapa yang mau setiap hari ada proyek tapi cukup di jam terakhir? 1 orang dulu. Satu hari itu proyek semua. Ya, 1 hari proyek doang, Jumat aja. Proyek itu kan nggak sedikit Bu. Proyek itu kan istilahnya berarti kan dia tetap ada masalah. Proyeknya itu kan bisa berapa mapel ya dalam 1 hari gitu kan. Misalnya kayak proyek IPA sama matematika. PKN bahasa Indonesia. Nah, itu ya. Jadi pilihannya itu terserah sih. Setiap jenjang, setiap level pastinya berbeda. Dan tergantung
kira-kira yang untuk kelas 1 lebih suka mana, kelas 4 sukanya yang mana. Jadi tidak bisa kita tentukan untuk dua level itu sama, ya. Boleh didiskusikan. Oke, lanjut ya. Jadi untuk ini keterangannya ya. Untuk pendidikan agama dan budi pekerti ini masih seperti sekarang. Jadi anak akan mengikuti sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Sama seperti tahun ini, ya. Lalu untuk seni, ya, terutama yang mengajar seni, jadi sekolah itu menyediakan 2 jenis seni untuk tahun depan, seni musik dan seni rupa. Anak-anak boleh pilih salah satu, tidak harus ikut dua-duanya. Tapi kalau mau ikut dua-duanya, ya boleh. Biasanya karena pembelajaran itu kan bareng ya. Nah, boleh. Tapi kadang dalam satu pembelajaran kita bisa langsung melaksanakan 2 kesenian. Ini untuk guru tematik kelas 1 sama Pak Denny ya. Jadi boleh. Dalam satu kegiatan, misalnya baris ini dia sukanya musik, ya dia belajarnya musik. Yang sebelah sini dia sukanya seni rupa, ya silakan seni rupa. Atau ada yang mau dua-duanya, itu kita akomodasi juga. Itulah pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kita sesuai kebutuhan anak. Kita nggak bisa paksa ya kalau urusan seni. Anak ada yang sukanya gambar, ada yang nggak suka gambar, sukanya nyanyi. Ya itu kita harus akomodasi semua. Ya, jadi itu untuk seni. Lalu untuk bahasa Inggris ini seperti yang bintang 3 ya. Bintang 3 ini bahasa Inggris atau muatan lokal itu hanya masing-masing 2 JP saja setiap minggu, ya. Jadi untuk muatan lokalnya sama. Tapi karena sekolah kita itu dominan bahasa Inggris, jadi kemungkinan tidak berubah. Bahasa Inggris dan Mandarinnya akan mendominasi seperti sekarang 5 JP, ya. Lalu ini tidak termasuk total yang lain karena kita muloknya masih ada banyak ya, ada TIK, lalu masih ada Kepda. Kepda tahun depan masih ada. Bahasa Inggris 6 JP, Mandarin 6 JP. Oh 6 JP ya sekarang ya. Jadi udah tidak mengikuti ini ya, karena itu boleh saja. Lalu untuk apa? Mata pelajaran pilihan. Nah sebenarnya untuk muatan lokal khususnya Mandarin itu karena kekhususan sekolah ya, kita kan trilingual sekolahnya, bahasa Inggris, Mandarin dan bahasa Indonesia. Nah jadi keduanya ini pasti masih full kita laksanakan dengan tematik. Lalu bagaimana dengan agama? Jadi termasuk agama itu juga ada proyeknya. Tapi untuk mulok dan agama itu proyeknya akan ikut guru tematiknya. Jadi kami ya, misalnya saya kan ngajarnya mapel. Nah saya proyeknya itu akan ikut numpang ke guru kelas. Jadi mereka tidak membuat proyek sendiri, termasuk bahasa Inggris. Ya, jadi mulok dan bahasa itu tidak bikin sendiri, termasuk agama ya. Jadi proyeknya akan ikut ke wali kelas. Jadi nanti Bapak Ibu untuk menentukan proyek itu harus menyisipkan pembelajaran tersebut. Misalnya perintahnya pakai bahasa Inggris, atau anak menebalkan hurufnya pakai huruf Mandarin. Contoh ya, ini contoh ya. Atau anak mengetik menggunakan komputer tapi pelajarannya tematik. Jadi berintegrasi ya. Jadi kami tidak mengadakan proyek. Jadi nanti tahun depan kami tidak mengadakan proyek mulok bahasa dan agama. Semuanya kita numpang ke guru kelas. Ya, penjelasannya kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut ke CP ya. Jadi CP ini adalah kalau bisa kita bilang itu silabusnya. Jadi sudah ditentukan kompetensi apa yang kita inginkan dari anak, dan ini kita nggak bisa rubah sendiri. Ini sudah ada dari pemerintah menentukan CP. Bapak Ibu sudah bawa kan CP-nya masing-masing mapel ya. Nah nanti kita akan turun ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini cuma ada 2 komponen utamanya ya, kompetensi dan konten. Kompetensi itu misalnya memahami, menentukan, mengenali, jadi pakai taksonomi Bloom ya kalau kompetensi.
Konten itu apa? Materinya. Kayak kita mau bikin konten apa nih? Nah, bikin materi apa nih? Gitu. Misalnya bacaan, teks narasi, ya, menghitung pecahan. Nah, itu namanya konten, ya. Nah, biasanya TP juga sudah disediakan. Dan enaknya lagi, untuk kelas 1 dan kelas 4 sudah ada di PMM. Dari CP, TP, dan HTP. Tapi karena kita menggunakan istilah fase, untuk fase A itu kelas 1 dan kelas 2, jadi ATP atau TP yang ada di PMM itu harus dipilih. Tidak boleh langsung copy paste semua yang diambil oleh kita. Jadi dilihat dari bukunya, buku cetaknya ada kan? Nah, itu kita jadikan acuan kelas 1 yang mana ATP-nya, kelas 4 yang mana ATP-nya. Tapi sudah disediakan di PMM ya, sudah download dan sudah print kita kalau nggak salah. Nah, itu harus dipilih ya, karena itu ada dua fase. Ada dua fase. Satu fase 2 kelas. Satu kelas 1, kelas 2, fase A, sedangkan fase B kelas 3 dan 4. Nah, itu harus diperhatikan. Jangan kelas 1 ngambil fase yang punya kelas 2, kelas 2 punya ya. Kelas 4 juga jangan ngambil yang kelas 3, nanti terlalu mudah. Ya. Untuk masalah kenaikan kelas 1 anaknya naik semua. Kalau dia tidak bisa menyelesaikan, dia akan mandeknya di kelas 2, tidak bisa lanjut fase. Kalau kita jadi per 2 tahun ya. Anak kelas 3 itu naik semua. Kalau dia tidak bisa menyelesaikan, dia mandeknya di kelas 4. Karena mereka sama-sama memiliki TP yang sama, tujuan yang sama, cuman tingkat kesulitannya yang berbeda. Kelas 2 itu harus tuntas, harus selesai sebelum dia naik ke kelas 3. Sedangkan kelas 4 itu anak harus tuntas kalau dia mau naik kelas 5 ya. Jadi kalau untuk kelas 1 kita masih tenang ya, anak bisa menyelesaikan fasenya di kelas 2 ya. Jadi beban kita agak berkurang untuk kelas 1 ya. Nah, nanti akan saya bagikan kertas ya, kita kerja lagi tentang bagaimana menentukan TP dan ATP, karena tidak semua itu ada di PMM ya. Silakan Bapak Ibu ambil penanya, kita coba ya membedakan kompetensi, konten, baru kita rumuskan jadi tujuan pembelajaran, dan terakhir menjadi alur tujuan pembelajaran. Yang kita lakukan sebagai pembelajaran adalah ini, ATP ya. Oke, kita coba ya. Jadi di sini saya sudah kasih kuning-kuning ya. Kuning-kuning ini artinya dia kompetensi ya. Jadi saya kasih contoh dulu ya. Kita ketik di sini. Ini misalnya, oke, kita coba dulu satu ya. Atau Bapak Ibu mau mulai duluan juga boleh. Silakan. Kita coba ke kompetensi. Jadi ini tentang matematika. Antara kelas 1 dengan kelas 4 itu beda ya. Di sini kompetensinya kita ketik menunjukkan sesuai yang kuning-kuning tadi ya. Nanti kita enter, apalagi membaca. Pokoknya termasuk kata kerja KKO ya, yang ada di taksonomi Bloom. Kemarin kan Bapak Ibu sudah bikin kartu soal kan? Nah, pasti udah hafal KKO ya. Nah, ini menentukan, betul. Apalagi gini ya, membandingkan, mengurutkan, melakukan ya. Bapak Ibu selesaikan ya, satu elemen ini ada berapa KKO, nanti saya tanya ya. Sedangkan untuk yang kelas 4 ini sama ya. Kompetensinya tadi menunjukkan ya. Terus mana lagi? Membaca ya. Jadi KKO itu kata kerjanya ya, menulis, menentukan ya. Lanjut
boleh dinomerin ya, biar gampang hitungnya. Ini boleh dinomerin. Kita nggak milih ya, kita tulis semua ya. Kita tulis, kalau ada yang diulang tetap ditulis 2 kali. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kelas 4 ada berapa? 14. Oke, kita buktiin ya. Oke, ini 1 ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Enggak, menggunakan itu bukan. Jadi ada 9 ya. Sedangkan kelas 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Cuma 13? Oke ya. Jadi untuk kelas 1 9 untuk elemen bilangan ya. Sedangkan untuk kelas 4 13 ya komponen. Kita lanjut ke materi atau konten. Contohnya ya. Yang kita tulis adalah ininya, kontennya ya. Bilangan cacah sampai 100. Nah, ini kalau kepanjangan bolehlah dikasih highlighter ya. Saya pinjemin apa? Spidolnya. Baca itu boleh. Untuk yang konten ya, karena konten agak panjang. Untuk konten boleh di highlighter ya, kita stabiloin. Ada yang mau dapat? Belum berarti? Hah? Belum. Silakan di highlighter untuk di apa ya, konten. Konten itu adalah materi ya. Kita udah tahu lah kalau materi itu ya. Bilangan cacah. Silakan nanti kita hitung berapa kontennya. Kelas 1 kontennya ada berapa? Kurang lebih 8. Itu kurang lebih.
Caca 1 sampai Bilangan 100. Caca sampai 100. Ya. Bilangan nilai tempat sampai nilai tempat. Nilai tempat. Bilangan operasi penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan. Pecahan sebagian. Lalu ini apa? Setengah seperempat ya, setengah dan seperempat ya. Kelas berapa? Kelas 1 kan? Iya. Kelas Iya. Nah, itu kelas 2 punya pelajaran itu pecahan. Nah, nanti makanya jangan ambil ya. Harus bisa pilih nanti. Kelas 1 di mana kita belajar pecahan? Kok kalian dia aja? Nggak boleh. Oke, kita lanjut untuk yang kelas 4. Kelas 4 ada berapa? Oke, kita lihat ya. Intuisi bilangan Caca 10.000 ya. 1. Nilai tempat 2 ya. Ini apa? Uang ribuan 3. Operasi penjumlahan pengurangan Caca 4. Perkalian pembagian 5 dan sama ini kelipatan non faktor 6. Harusnya perkalian pembagian. Nah, karena Bapak Ibu kan sudah tahu ngajar ya, jadi pastinya tahu nih kelas 1 yang mana, kelas 2 yang mana. Nah, kalau setahu saya pecahan itu kelas 2 ya. Nah, kelas 4 ini pasti lebih sulit, biasanya yang ujung ya. Nah, jadi nanti jangan diambil ya. Kita kalau kelas 1 tuh bilangan Caca 1 sampai 100, menyebutkan bilangan, menuliskan bilangan Sampai mana? 1 sampai 100. Ini sampai mana ini? Itu Sampai sini? yang untuk konten. Iya, maksudnya sampai sini ya? Iya. Oke. Terus menentukan bilangan, mengurutkan bilangan, menentukan nilai tempat, itu boleh kelas 1. Kemudian operasi penjumlahan dan pengurangan. Terus menggunakan benda-benda konkret Sampai 20. nah, sampai 20 ya. Ya, nanti jangan salah ambil ya. Nah, kalau untuk kita rumuskan, nah kita nanti ke TP ya. Nah, cara menulis TP ya. TP itu digabungkan antara kompetensi dengan konten. Jadi ini menunjukkan pemahaman ya. Oke, kita tinggal masukin si konten. Menunjukkan pemahaman bilangan Caca sampai 100 ya. Nah, ini namanya TP. Jadi gampang ya. TP itu hanya menggabungkan kompetensi dan materi konten. Ya, menunjukkan pemahaman bilangan Caca sampai 100. Nah, lalu kalau sudah selesai penggabungan ini, kita ke ATP. Nah, ATP seperti yang tadi saya kasih tahu ada nomornya ya. Kelas 1 pertemuan 1 ya. Oke, peserta didik. Nah, pakai tulisan ya, pakai tulisan peserta didik mampu. Nah, ya. Pakai tambahan mampu menunjukkan pemahaman. Pinter. Gampang ya. Nah, menunjukkan pemahaman bilangan Caca sampai 100. Bapak Ibu tulis ya, supaya nanti kalau misalnya disuruh bikin sendiri udah tahu ya. Nah, jadi gitu ya. Jadi kalau untuk TP ini kompetensi cari dulu, konten cari dulu, terus digabungkan jadi ATP. Kalau mau jadi ATP harus dipakai peserta didik, pakai audiensnya, ya. Lalu mampu pakai degree-nya, ya. Lalu menunjukkan, ya, pakai menunjukkan behavior, ya, perilakunya. Pemahaman bilangan Caca, cek konten, ya. Gampang ya. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa bikin sendiri. Kertasnya boleh dipegang Bapak Ibu ya. Nah, sekarang silakan Bapak Ibu kalau sudah selesai menulis untuk membuka komputernya masing-masing. Siapkan akun Belajar ID dan passwordnya. Kita akan masuk ke Google Classroom.
Ini harus sign in dulu ya. Di atasnya itu pakai akun Belajar ID-nya, biar nanti muncul si Google-nya. Jadi nanti masuk ke Google Classroom. Yang kelas 1, yang kelas 4 masuk kelas 4 ya. Saya cuma taruh di kedua kelas itu saja. Ya, ini kelas 1. Nanti ada classwork ya. Di sini ada pembekalan kurikulum Merdeka kedua. Nanti tinggal isi Google Form-nya. Nah, ini ya. Isi dengan lengkap ya. Ini adalah survei untuk membantu kepala sekolah menentukan kita mau pakai kurikulum mandiri belajar atau mandiri berubah ya. Itu aja. Jadi nggak perlu khawatir ya Bapak Ibu, berapapun nilai yang Bapak Ibu dapat itu untuk masukan saja ya. Silakan Bapak Ibu kerjakan. Nanti saya puterin lagu, kalau lagunya habis artinya selesai. Kalau nggak ada sinyal handphone, boleh buka akun PMM-nya di situ ya, di Google juga ya. Sekarang adalah pembagian tugas ya Bapak Ibu. Oke. Hari ini ada 2 tugas bagi Bapak Ibu ya. Tugas yang pertama, pilihlah 1 orang dari anggota tim kelas 1 1 orang, kelas 4 1 orang. Bapak Ibu yang ditunjuk akan menjadi narasumber pada esok hari ya. Kelas 1 itu di hari Rabu, sedangkan kelas 4 di hari Kamis. Narasumber apa? Menjelaskan komponen kurikulum Merdeka. Yang ini. Bapak Ibu menjelaskan ini ke guru kelas 2 dan kelas 5 untuk kelas 1. Sedangkan untuk guru kelas 4 di hari Kamis akan menjelaskan ini di guru kelas 3 dan 6. Jadi supaya kita semakin paham ya. Karena kalau kayak gini cuma nontonin saya, jamin hari ini aja udah lupa ya. Yang pertemuan bulan lalu. Jadi kita butuh motivasi untuk semakin mempercepat pemahaman kurikulum Merdeka. Boleh volunteer langsung mengajukan diri sendiri secara sukarela atau ditunjuk oleh koordinator atau secara eksekusi boleh ya. Setiap orang akan menjadi narasumber cuma dengan tema yang berbeda. Nah, untuk yang berikutnya adalah narasumber CP, TP dan ATP. Jadi lebih baik yang awal itu paling sedikit. Nah, silakan kelas 1 udah voting, kelas 4 sudah voting. Kita belajar, kan kita guru santai itu ya. Kayak guru aja. Kelas 1 siapa? Bu Setri? Bu Dona? Oke, Bu Dona ya. Oke, besok ya Bu Dona ya. Di jam yang sama. Besok? Iya, besok pembekalan kelas 2 dan kelas 5. Oke, kelas 4 siapa Bu Mila? Kurati. Orangnya langsung. Iya, ada. Oke, Bu Haryani ya. Oke, siap ya. Hari Kamis ya Bu, di jam yang sama 14.15. Oke ya, sudah fix ya. Kalau nggak masuk siapa ya penggantinya? Cadangan. Kalau belum masuk, Tidak masuk pasti. siapa? Cadangannya? Bu Sestri. Oke. Kelas 4 kalau Bu Haryani nggak masuk. Oh, oke. Artinya kalau harus masuk nih. Oke ya. Boleh menggunakan bermain peran seperti kemarin atau terserah Bapak Ibu mau menjelaskannya kayak
ya tentang komponen yang ada di kurikulum Merdeka. Itu langkah pertama ya. Tugas kedua, silakan Bapak Ibu download CP dan KTP pada PMM ya. Kalau tidak ada, artinya Bapak Ibu harus menentukan secara mandiri TP-nya saja, tujuan pembelajarannya saja ya. Formatnya dapat mengambil yang sudah ada ya. Nanti soft file dari tujuan pembelajaran ini ya, tujuan pembelajaran saja yang diminta ya. Itu dikirim ke operator sekolah yaitu Pak Ben, karena mau dimasukkan ke raport raport. Jadi tahun ini itu ada pemeriksaan dari pengawas. Walaupun kita belum pakai rapor online, tapi karena ada pengawas kita harus isi ya. Jadi sebelum kita ke pelatihan raport, Bapak Ibu kita selesaikan, tuntaskan. Ini dikasih ke Pak Ben itu paling lambat 20 Februari ya. Karena nanti pengawas akan datang di bulan Maret minggu pertama. Karena Pak Ben banyak ya dari setiap mapel. Jadi bukan koor saja yang kerja. Jadi nanti koornya itu tugasnya membagi, misalnya Bu Kiki PKE, Pancasila, Bu Dwi misalnya Bahasa Indonesia, Bu Elma Matematika ya, jadi per mapel ya. Seni juga begitu ya. Kalau guru seni mungkin Pak Denny jadi dua ya, seni musik sama seni rupa kelas 4 langsung diambil semua sama Pak Denny ya. PJOK itu juga dibagi ya, dengan tim, jadi sesuai mapel ya. Terus tentang kelas 4 itu IPAS ya, IPAS ya. Lalu tidak ada lagi yang agama ya, agama minta tolong nanti untuk yang agama Islam ya siapa, yang agama Kristen siapa, agama Buddha siapa. Nah ini lengkap ya, kalau kelas 1 nih ada semua yang bisa bantu isi. Kalau kelas 4 ini, kelas 4 nggak ada ya, nggak ada Kristen ya. Nah kalau untuk yang kelas 4 coba nanti minta tolong guru agama Kristen sama guru yang agama Buddha ya, Mas Ediani boleh lah. Yang Kristen biasanya siapa? Kelas 4. Miss Pesta. Ah itu Miss Pesta aja nanti biar bantu Miss isi. Rota. Nanti kasih tahu ya. Miss Rota. Dia di kurikulum Merdeka itu di Merdeka Mengajar itu ada ya di PMM, di apa Merdeka Mengajar itu ada CP dan ATP. Kemarin sih saya sudah downloadin semua untuk kelas 1 dan kelas 4 ya. Tapi siapa tahu ada yang baru. Jadi ini contoh ya. Ini contoh yang saya ambil dari PMM. Dia ada tulisannya final. Jadi kita pakai yang final. Ya. Ini finalnya. Biasanya dia kasih 3 sama kita. Nah, Bapak Ibu cukup kirim ke Pak Ben ini elemen, deskripsi sampai tujuan pembelajarannya aja. Ini ATP-nya nggak usah. Ya, ini dan ini. Dan harus dipilih yang kelas 1 mana, jangan diikuti yang kelas 2 ya. Kelas 4 mana, jangan diikuti, jangan diambil yang kelas 3 ya. Jadi cukup ini saja, elemen, CP dan tujuan pembelajaran. Itu saja yang dikirim ke Pak Ben ya. Tapi harus tahu kelas berapa dan mata pelajaran apa, itu aja ya. Nggak perlu dikumpul ke koor. Kalau Bapak Ibu sudah selesai, misalnya oh Bu Kiki udah selesai Pancasilanya, mau kirim ke Pak Ben langsung kirim aja ya, nggak perlu kasih ke Bu Sesti lagi. Begitu juga kelas 4 ya. Siapa yang sudah selesai duluan langsung kirim, karena kasihan Pak Ben banyak sekali dan dia lagi menunggu kita untuk masukin. Ini masing-masing orang ya? Masing-masing orang. Jadi yang dapat tugasnya siapa itu bikin langsung kasih ke Pak Ben. Per mapel ya. Jadi silakan bagi, batasnya sampai 20 Februari. Lalu untuk kelas 1 jangan lupa tugas untuk menyelesaikan Merdeka Mengajar pelatihan mandiri MPLS transisi PAUD 1 dan 2 akhir Februari ya, 28 Februari akhir nyatanya kita selesaikan. Selesai. Ya, semangat ya. Karena ini khusus kelas 1. Karena tahun depan MPLS-nya itu pasti
ya. Jadi dipelajari baik-baik, jangan di skip-skip ya, karena itu sangat penting. Pembelajarannya bagus sekali di sana, ya. Untuk aksi nyata bolehlah kerja bareng, tapi untuk video dan pemahamannya tolong dipahami sendiri-sendiri ya, karena Bapak Ibu lah yang nanti akan mengajar, bukan saya ya. Nanti bagaimana pelaksanaan MPLS. Nah, MPLS itu tanggal 10 Juli ya, kurang lebih 3 hari, 10, 11, 12. Sedangkan untuk tingkat lain, kelas 2 sampai kelas 6 itu ada orientasi siswa. Nggak pakai baru ya, orientasi siswa saja. Nah, itu apa kegiatannya? Kegiatannya itu hampir mirip MPLS, tapi tidak lagi mengenal lingkungan sekolah, tapi lebih ke budaya sekolah. Misalnya berbaris rapi, ya. Bagaimana sikap di toilet? Nah, seperti itu ya. Lebih ke sana. Lalu kita juga bisa ajak mereka ke tentang apa pembelajaran agamanya di mana. Misalnya untuk agama Buddha di vihara bagian mana ya. Lalu untuk yang Islam di mana dan yang Kristen di mana. Kurang lebih seperti itu ya untuk kelas 2 sampai 6. Sedangkan kelas 1 MPLS kita akan mengikuti persis seperti yang ada di PMM. Jadi nggak boleh skip ya. Oke, itu untuk tugas 1 dan tugas 2 ya. Jadi untuk kelas 1 Bu Dona itu besok ya sebagai narasumber cukup menjelaskan komponen ini saja ya. Ini isinya apa ya? Ini dan ini ya. Ibu sediakan bahan kan dari sini kan? Saya sediakan bahannya, nanti saya kasih ininya, filenya. Tapi tergantung Bapak Ibu bagaimana menjelaskan ke rekan-rekan ya. Itu cara Bapak Ibu sendiri ya. Saya ini apa presentasinya nanti saya kasih bahannya. Silahkan Bapak Ibu mau pakai bermain peran, mau ceramah, mau teknik pakai kuis, terserah ya. Mau pakai Google Form, mau pakai Quizizz, karena kita ada internet di lab ini, jadi boleh secara online interaktif ya. Narasumber itu lengkap ya. Jadi nanti kita bergiliran menjelaskan kepada rekan, karena kelas 1 kelas 4 ini kita duluan ya, jadi kita sudah punya pemahaman duluan dibanding yang level lain. Jadi supaya kita makin paham, kitalah yang menjelaskan ke mereka ya, perpanjangan tangan biar cepat estafetnya ya. Oke, untuk itu sampai sini ya. Ini ada 8 page, ada 8 halaman ya. Silakan nanti kalau mau minta saya kirimin nanti ya. Besok kita kelas 1-nya juga kumpul atau hanya Enggak, cuma narasumbernya saja. Cuma narasumbernya saja ya. Oke, nanti narasumber ada bonus dari saya. baju kaos, baju kaos pengen. Oke ya, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi untuk penugasannya jelas ya. Ada yang mau ditanyakan? Ini jangan lupa diisi ya, selesaikan. Kalau bisa hari ini kelar. Siap ya. Kalau mau diselesaikan hari ini boleh ya, waktunya masih ada. Tapi kalau memang sudah isi, sudah selesai, Bapak Ibu sudah boleh meninggalkan ruangan ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu, sampai jumpa lagi di pertemuan Ini berikutnya. kemarin kan Bu